Jadi memang kenapa milih ya karena emang dari orang tua kita emang udah lulusan dari Tarsisius. Lokasi juga termasuk deket ya kalau Lokasi dari juga emang termasuk. Dan satu lagi memang kenapa memilih Tarsisius, kita emang satu keluarga kan keluarga Katolik. Dan kebetulan kan Tarsisius ini memang sekolah Katolik. Yayasan Bunda Hati. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast kita Sukses Bersama YBHK. Oke, baik, kita hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan seorang Bapak Gerat Ongkojaya. Ya, bagi para penggemar bakmi, nah podcast kita kali ini cocok nih untuk kita dengarkan sama-sama bagaimana kiprah beliau sebagai pemilik bakmi lihai, kemudian bakmi ngiler. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bersama dengan Pak Gerat di dalam podcast kita kali ini. Selamat pagi Pak Gerat. Selamat Boleh pagi, diceritakan nih Ibu. untuk Pak Gerat ini mulai dari Tarsisius 2 nih angkatan berapa dan seterusnya? Kalau untuk Tarsisius 2 seperti saya dari TK sih sebenarnya untuk di Yayasan Bunda Hati Kudus ini. Lalu sampai kelas 5 di SD Pax waktu itu sama. Di daerah Di Kemakmuran, Kemakmuran, Jakarta ya. Pusat. Lalu pindah karena dari SD Pax itu beralih ke Tarsisius 2. Jadi saya ikut masuk di Tarsisius 2 ini pada 90 gitu waktu itu. Sampai saya SMP di Tarsisius 2. Oke, jadi pengalamannya di SMP Tarsisius 2 dari TK sampai SMP. Ya? Betul. Oke. Untuk ceritanya sendiri nih, khususnya di SMP ya, kita fokus ke SMP-nya. Ada nggak kenapa sih akhirnya memilih sekolah Tarsisius 2 untuk menjadi pilihan sekolahnya? Kalau untuk memilih memang dari angkatan ibu saya sudah di Tarsisius 2 sih, ibu? Bu. Iya, dari orang tua saya sampai tante-tante saya, adik-adiknya ibu saya itu memang lulusan Tarsisius. Belum 2 sih waktu itu, masih Pax. Jadi mencar tapi masih satu yayasan di Bunda Hati Kudus ini. Ada yang ke Berarti Tarsisius tinggal 1. di Kemakmuran, daerah Kemakmuran. Iya, kita memang tinggalnya di daerah Roksi pada saat itu. Roksi dan Tomang. Jadi memang kenapa milih ya karena memang dari orang tua kita emang udah lulusan dari Tarsisius. Lokasi juga termasuk deket ya? Kalau Lokasi juga emang termasuk. Kalau dari zaman dulu tuh udah termasuk macet gak sih daerah situ? Macet nggak terlalu sih seperti saat ini. Dan satu lagi memang kenapa memilih Tarsisius, kita memang satu keluarga kan keluarga Katolik. Dan kebetulan kan Tarsisius ini memang sekolah Katolik. Yayasan Bunda Hati Kudus. Jadi kebetulan orang tua saya memang meneruskan anak-anaknya untuk di sekolah Tarsisius, Yayasan Bunda Hati Kudus ini sih, Bu. Pengalaman apa nih waktu di Tarsisius yang masih membekas nih, kan sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya? Betul. Kurang lebih 30 tahun ya. Iya. Ada pengalaman apa nih yang menarik di Tarsisius yang membekas nih atau masih kalau ketemu temen masih suka diceritain lagi gitu? Justru pengalamannya tuh sangat-sangat indah sih, Bu, yang pasti ya. Karena sampai saat ini pun juga kita masih berhubungan dengan teman-teman angkatan saat itu. Malah beberapa orang ya saya masih berbisnis bareng gitu. Oh ya, sesuai tema kita kali ini ya, kerjasama dan inovatif. Saya masih berbisnis bareng sama anak-anak Tarsisius gitu tentunya. Bisnis yang Mbak Meni? Betul, bisnis bakmi ini. Pasti kenangannya indah saat itu, kita bergaul dengan baik, kita juga belajar dengan baik, ditemani oleh guru-guru yang baik juga, mengajari kita untuk disiplin, bertanggung jawab, semuanya sih, Bu, itu. Disiplin waktu, disiplin baik sih intinya. Pada saat itu ngebuat kita saat ini ngebentuk jadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin tentunya. Guru-gurunya gitu gimana dulu? Disiplin banget ya? Dulu sih sangat disiplin. Contoh konkretnya mereka. Misalnya gimana tuh?
Ya harus tepat waktu. Kalau tidak kita tidak tepat waktu dalam hal waktu pelajaran dan waktu Ngerjain pengumpulan PR. tugas Iya, gitu kan, itu pasti ada hukumannya. Fisik berarti ya dulu. Dulu lebih sering hukuman fisik sih, tapi lebih ke olahraga, kayak squat jump, push up gitu, lebih ke olahraga sih hukumannya. Termasuk yang sering dihukum kan nih waktu zamannya SMP. Saya kayak bukan kalau nggak dihukum. Pasti selalu pasti ada. selalu ya. Kalau sekarang saya jadi bahan lelucon kita satu angkatan kalau kita lagi ngobrol bareng-bareng, ya masih kenakalan yang biasa sih waktu itu. Ya. Untungnya syukurnya. Tadi untuk cerita yang lucu, kemudian kenangan-kenangan. Nah sekarang untuk yang nilai positifnya dari sekolah SMP Tarsius 2 sendiri itu gimana? Nilai yang pada saat itu sih sekolah Tarsius 2 itu sangat baik sih. Bukan saya aja yang dididik, orang tua saya juga dapat didikan dari Tarsius 2 gitu. Apalagi pada saat angkatan saya ya guru-gurunya sangat disiplin, sangat baik, sangat tegas. Bahkan sampai saat ini kita masih berhubungan gitu dengan guru-guru kita pada tahun 90-an itu. Dan sampai sekarang kita masih ketemu, bahkan kemarin sempat mampir kan, makan di tempat saya beberapa kali Ibu Catherine. Oh ya, guru matematikanya. Jadi memang nilai positifnya ya guru-guru sangat baik dan tegas. Dan mereka sangat mendidik kita dengan baik, jujur, bertanggung jawab dari segi waktu, dari pelajaran juga sangat baik sih. Kalau untuk tantangannya ketika SMP gitu, ya kan tahu kalau misalnya cukup disiplin kan waktu itu. Nah kira-kira apa tantangannya waktu itu yang dihadapi untuk bisa di Tarsius 2 itu? Tantangannya mungkin lebih ke diri sendiri sih Bu, untuk mengejar lebih disiplin, karena memang kita waktu itu juga emang diwajibkan emang harus tepat waktu dalam harus taat aturan ya. Iya, taat aturan juga sangat-sangat disiplin gitu maksudnya. Tantangannya lebih ke diri sendiri untuk mengikuti aturan yang ada. Ya baik sih. Mungkin saya sekarang pada saat jadi orang tua memang kalau nggak dididik seperti itu, mungkin saya nggak mendidik anak-anak saya saat ini seperti itu gitu. Menurut saya jadi sih buat pelajaran juga ya. Sangat-sangat buat pelajaran baik buat kita. Oke, kemudian nih kembali kita ke tema tadi, kerjasama tadi sudah disampaikan. Ternyata dalam menggeluti bisnis salah satunya juga tetap ada kerjasamanya tadi ya dengan rekan-rekan gitu ya. Bisa diceritakan tentang bisnis ini sendiri, bakmi ngiler sama bakmi lihai. Nah, bedanya apa nih, kasannya atau apa? Oke, saya ada 3 cabang, 2 brand, bisnisnya sama, bisnis kuliner di bidang bakmi. Nah, brand yang satu ini memang brand saya pribadi, itu namanya bakmi lihai. Lalu bakmi lihai ini pertama berjalan dulu nih, sudah jalan kurang lebih 5 tahun, sudah buka juga ada 3 cabang. Dan tiba-tiba ada ini kan bencana massal, pandemi ya. Iya, pandemi COVID ini. Lalu dari 3 cabang tutup 2 cabang, tinggal 1. Ya di situ akhirnya kita sebagai pemilik berpikir bagaimana melewati masa ini. Tiba-tiba terpikir untuk kita menciptakan satu produk yang murah, meriah, enak gitu kan. Kita bikin pilot project dulu di brand yang pertama ini, bakmi lihai. Ternyata sambutannya cukup baik gitu, banyak yang repeat order untuk produk ini. Akhirnya karena kita masih bergaul dengan teman-teman yang dulu SMP ya, semua hubungan juga kita baik. Saya sih jujur nggak
cuman nggak nawarin, mungkin di saat kita bersama-sama bersenda gurau, tiba-tiba ya saya ngomong nih ada ini produk begini, oh ayo gitu, langsung kita kerjasama, kita ngobrol bertiga ya. Boleh saya sebutkan namanya? Boleh. Semuanya lulusan Tarsi tuh ya? Semuanya lulusan Tarsi. Oke, bagus. Dan satu angkatan dengan saya. Situ ada Roy Tanuwijaya dengan Tan Roni. Kebetulan Roy dan Roni ini emang satu kelas pada saat itu. Akhirnya ya kita bertiga ngobrol. Dan tentunya juga sebelumnya mereka juga memang langganan kita. Langganan brand saya yang satu ini, yang Mbak Milihai. Jadi karena sudah pernah coba, terus sering order. Jadi untuk produk yang baru ini, mereka nggak ragu gitu untuk kita expand jadi kita nimbulin satu brand baru lagi atas nama kita bertiga. Ya namanya Bakmi Ngiler. Dia Tadi sempat dikatakan ada inovasi di situ ya. Jadi produknya itu diinovasi gitu atau gimana? sebenarnya inovasi dari segi brand saya sendiri. Jadi tadinya kita cuma ada beberapa produk. Nah ini kita ciptakan produk baru yang pasarnya lebih luas tentunya. Dan yang kita ambil juga bukan pasar menengah ke atas seperti pada saat di brand saya awal. Karena jujur emang brand saya awal ini emang produknya harganya cukup lumayan gitu. Nah akhirnya kita grab untuk di pasar yang middle bawah sih. Biar pasarnya lebih luas dan kita bisa berinovasi di produk bakmi ayamnya itu. Untuk yang ngiler ini sendiri berapa sekarang yang untuk cabangnya, untuk yang ngilernya? Nah syukurnya bakmi ngiler ini baru buka kurang lebih 6 bulan. Dan di daerah Kemanggisan. Kemanggisan. Dekat SMP Tarsis 2. Kayak kita emang karena pemiliknya orang Tarsi nggak boleh jauh-jauh pusatnya Bu dari Tarsi. Akhirnya ya syukurnya dalam waktu 5-6 bulan ini ya itu dia karena kita berhubungan baik juga dengan semua orang, akhirnya tercipta kepercayaan kan. Dan syukurnya kemarin sudah terjual satu franchise bakmi ngiler untuk cabang Cibubur. Oh Cibubur, Iya. cukup lumayan jauh ya. Cukup lumayan, tapi pasarnya sangat baik di sana. Terus ketika menggeluti pemilih nih, saya mau usaha bakmi nih, awalnya gimana? Apakah memang oh iya nih saya karena penggemar mie gitu akhirnya terjun gitu atau gimana? Atau memang sudah dari warisan orang tua atau gimana? Bener sih, kata ibu. Emang saya dan istri ini emang penggemar bakmi. Oh, penggemar bakmi. Suka makan bakmi gitu. Gitu. Dan suka kuliner. Jadi bisnis yang saya pikir kita coba ternyata nggak terlalu sulit ya untuk usaha masak bakmi ini dan persiapannya semua. Berarti dari persiapannya ini terjun langsung ya? Terjun langsung. Saya benar-benar boleh dikatakan kalau kata kasarnya nyemplung. Benar-benar tenggelam harus kita gitu. Dan itu otodidak nih belajarnya atau? Saya belajar sama istri saya. Kebetulan memang istri saya yang otodidak. Gitu. Membuat mie-nya ini? Membuat bakmi, membuat racikan bumbu, membuat semua yang ada di dalam bakmi itu. Jadi memang saya belajar sih sama dia. Intinya kita emang saat ini jangan berhenti belajar Bu. Terus belajar apapun itu sehingga ya jadi satu profesi gitu Bu. Kemudian untuk jenis bakminya sendiri macam-macam atau kan ada tuh kadang bakmi besar, bakmi kecil gitu ya. Ini kalau untuk jenis bakmi kita ada sih memang ada 3 macam. Ada bakmi halus, bakmi lebar, sama bakmi karet. Itu untuk di brand yang awal, untuk brand saya pertama yang bakmi lihai. Tapi kalau untuk bakmi ngiler kita ada 2 produk. Ada bakmi halus dan bakmi lebar. Waktu tadi sempat cerita yang lihai ini karena pandemi sempat kena dampaknya juga. Nah gimana nih proses untuk bisa keluar dari zona yang zaman COVID yang cukup dahsyat itu?
Kalau saya sendiri pribadi menilai positif sih Bu, pandemi ini ya. Karena Bahkan terpuruk pun masih bilang positif ya. meskipun terpuruk sih, karena kenyataan yang terjadi 2 cabang saya tutup. Cabang Itu berarti kan berdampak ke karyawan juga kan? betul, betul. 2 cabang saya tutup di daerah Alam Sutera dan Purwinda. Plus 1 kontrak yang masih tertunda untuk Bami Lihai franchise-nya. Jadi kita udah tanda tangan kontrak, ternyata masih tertunda gara-gara pandemi kan, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Ya sangat-sangat berat jujur sih untuk satu brand saya itu, apalagi kita nih baru kan brandnya, 5 tahun ini bukan waktu yang lama kan, masih baru saya anggap. Sangat berat sih pada saat itu menurut saya. Tapi positif yang saya maksud adalah di situ jadi kita bisa lebih berpikir ya, kita bisa, bagusnya kita berpikir positif aja. Jadi kita dapat ide-ide hal yang positif gitu Bu. Ya saya juga nggak nyangka sih positif. Akibat saya berpikir positif menghadapi setiap masalah yang ada saat itu, akhirnya saya bisa nimbulin brand baru saya ini, Bami Ngiler. Bahkan ya baru 6 bulan ini sudah ada juga yang mau beli franchise-nya gitu kan. Dan sudah buka cabangnya. Bahkan ada beberapa proposal yang sudah masuk juga. Mudah-mudahan juga tembus Bu di tahun ini. Amin. Iya lumayan berarti. Ya itu akibat dari pandemi itu sih Bu. Positifnya, syukurnya gitu. Kalau kita berpikir positif ya ini salah satu contoh yang hasilnya jadi positif. 2 tahun ini. Ya ini cukup bagus ya. Pemikiran bahwa Syukurnya. jadi ketika orang di dalam keadaan terpuruk, di titik terendah sekalipun Betul. harus tetap berpikir positif ya. Betul, karena Ibu. hasilnya tetap nantinya pasti akan positif. Syukurnya. Oke, ini poin penting nih dari podcast kita kali ini. Syukurnya sih Bu. Karena kebetulan saya alami sendiri 2 tahun ini. Terus untuk ya berarti benar-benar tutup itu stop, nggak ada yang untuk yang Untuk tertunda 2 ini. cabang itu ya tutup stop. Jadi saya hanya buka di pusat saya yang punya saya sendiri saat itu. Yang tertunda ini ya kebetulan juga ada salah satu bisnis dari teman Tarsi juga gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa lanjut. Karena keadaan sih itu. Karena kontraknya itu sih memang tingkatnya lebih bukan di Jakarta kebetulan. Oh gitu, di luar kota kali. Saya belum bisa sebutkan Bu. Tapi bantu doa aja Bu ya. pastinya. Amin. Oke, jadi setelah melewati fase-fase ya namanya orang usaha ya, ada up and down-nya, ada naik turunnya, sudah pernah di titik paling bawah seperti itu. Nah, harapan kedepannya gimana untuk bisnis-bisnis yang lain? Kalau harapan untuk depannya sih bisnis, saya selalu berusaha untuk bersyukur dengan keadaan saat ini. Apalagi sekarang kan sudah endemik ya Bu ya. Mudah-mudahan kondisi ekonomi kita berangsur pulih. Amin ya, semua Mudah-mudahan itu sih harapan yang utama, berangsur pulih sehingga kita sebagai pelaku bisnis bisa lebih cepat berkembang lagi untuk bisnis masing-masing gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada hal-hal lain lagi yang bisa mengganggu perekonomian Indonesia saat ini. Tapi waktu itu sempat ya kan kita selama pandemi nggak boleh keluar dari rumah. Nah ini trik waktu jualannya gimana? Apa sempat online-nya tetap jalan atau gimana? Syukur juga pada saat memang lockdown beberapa tahun lalu itu, resto saya nggak pernah tutup sampai awal-awal sampai saat ini tidak pernah tutup. Syukur banget saya didukung sama karyawan yang mau disiplin juga pada saat itu. Karena kan kita harus ngerubah segala protokol gitu kan, ada protokol dan kebetulan karyawan saya juga bisa disiplin saat itu untuk protokol kesehatannya. Memang kalau bisnis restoran pada saat itu kan memang tidak boleh makan di tempat kan Bu. Betul. Dan syukurnya online-nya ada gitu. Sebelum pandemi sudah online ya? Sudah lama online gitu. Memang syukurnya juga banyak customer kita yang loyal, setia. Jadi memang kita maintain dengan baik sih customer kita. Oke.
Kemudian untuk yang ketertarikan terhadap bakmi ini memang sudah masuk dunia kerja atau memang dari dulu memang sudah tertarik dunia perbakmian ini? Kalau untuk tertarik dunia perbakmian memang sudah lama sih Bu. Karena emang kita awalnya kan sekeluarga suka makan bakmi ya. Dan lalu kalau untuk bisnisnya baru 5 tahun ini sih. Oh ini murni pribadi ya? Enggak, bukan. Murni pribadi sih baru 5 tahunan, 6 tahun ini. Tapi dikelola oleh keluarga. Sebelumnya malah saya ini sih karyawan. Sudah berapa karyawan ini yang untuk bakmi ini sendiri? Untuk bakmi ini satu store kita ada 3 orang. Oh 3 orang. Iya. Kemudian ketika menekuni bisnis tentu ada dukungan dari orang tua, kerabat. Sejauh mana ini untuk mendukung dunia bisnis seperti ini? Termasuk anak-anak, Syukurnya semua sangat-sangat mendukung, total sangat mendukung. Karena saat ini kan kita juga di dunia di digital ya. Dukungan mereka dari hal promosi, dari hal teman-teman semua bantu promosi, termasuk orang tua juga saudara semua dukung. Syukurnya sih Bu. Jadi apalagi kita era digital ini ya, di era anak-anak muda digital pasti ini, malah betul. lebih jago soal IT. Iya, Ada tim lebih khusus nggak mudah. untuk yang bagian marketingnya ini yang untuk bakmi sendiri? Untuk tim khusus sih kita tidak ada. Masih saya sendiri yang pegang sih untuk marketing. Oke, kemudian untuk yang bisnis ini sendiri bagi yang baru mau mulai nih, kira-kira apa nih yang bisa di-share, dibagi ketika mau memulai bisnis? Kan ada beberapa nih yang merasa ketika mau memulai itu ragu-ragu, atau ada pesannya nggak nih untuk mereka yang mungkin baru mau mulai bisnis atau mau baru mulai buka usaha gitu? Berdasarkan pengalaman Gerald sendiri nih gimana? Mungkin masukan dari saya adalah kita harus pastikan dulu bisnis yang akan kita jalani. Kita salah satunya kita masukkan dalam doa ya Bu ya. Bisnis kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita masukin dalam doa, lalu kita pastikan memang bisnis ini akan berjalan gitu. Kita benar-benar matengin. Kita kuasai benar gitu ya? Betul-betul kita kuasai. Jadi pada saat kita yakin, jangan pernah menahan gitu. Jadi kalau emang Tuhan udah izinkan kita sudah berdoa, kita sudah kuasai, dan pada saat waktu itu kita dikasih kesempatan untuk maju untuk bisnis ini, kita maju. Benar-benar kita terjun, seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa benar-benar nyemplung ke dalam. Gitu sih Bu. Jadi jangan ragu dan terus berusaha apapun keadaannya ya berpikir positif dan berusaha maju. Oke, kemudian untuk yang udah mau menggeluti dunia bisnis ya, tapi kalau untuk anak-anak nih, sobat YBHK yang masih sekolah, mungkin yang baru lulus nih kayak tadi fresh graduate, atau mungkin yang masih SMP dulu pengalaman Gerald sendiri waktu SMP, ada pesan untuk sobat YBHK? Pesan saya untuk adik-adik adalah terus belajar apapun itu, sama belajar yang sangat penting adalah manajemen waktu, ya Bu ya. Karena nggak bisa saya pungkiri juga waktu bermain juga harus ada. Penting juga main ya. Penting juga ternyata. Tadi hubungannya Bu. sama kerjasama ya. Betul. Waktu bermain juga ada memang. Itu kembali ke manajemen waktu buat adik-adik. Mungkin waktu untuk belajarnya lebih banyakkan. Contoh kalau dalam 100% ya waktu belajar 70%, waktu bermainnya 30%. Memang harus belajar manajemen waktu, itu sih sangat penting buat saya. Kaitannya dengan teman-teman tadi, biar apa istilahnya menjalin hubungan baik dengan teman itu kan nantinya pasti suatu ketika ya kita sudah dewasa, sudah
bukan lagi sekolah, tapi kan dengan kita menjalin hubungan baik dengan teman nanti hasilnya juga bagus juga. Contoh konkret kan. Contoh konkret sih memang, sama selain belajar untuk manajemen waktu ya kita juga bergaul dengan teman yang baik pula. Kalau memang teman yang baik itu adalah dulu itu yang sesama franchise ini teman dekat atau memang cuma say hi dong? Teman bareng satu sekolah. Jadi emang kita kenal sih memang. Dan kita memang baru dekat juga pada saat kita ketemu saat-saat beberapa tahun belakangan ini gitu. Soalnya kalau seperti ini kan kita butuh kepercayaan, jelas pasti kan. Betul. Jadi tetap pentingnya itu. Ya kembali ke diri masing-masing sih. Memang kita awalnya kita kan juga mau bergaul dengan baik. Dan saya sebelum ini ya kita harus berusaha baik dulu memang dengan semua orang. Kita nggak pandang dari sisi profesi. Yang pasti kita harus dari diri kita harus berusaha baik dulu untuk semua orang sih. Jadi meskipun karena kita dasarnya sudah baik, sudah berusaha baik, jujur ya sampai nanti pun ketemu sama orang yang mungkin baru kenal pun juga itu udah efeknya positif sih. Gitu. Dan syukurnya setelah efeknya positif ya timbul kepercayaan itu sih Bu. Oke, Sobat YBHK, cukup menarik ya podcast kita kali ini. Kita bisa belajar tadi yang dapat saya petik dari Gerard, selalu tetap berpikir positif apapun keadaannya. Ya, karena memang feedbacknya nanti juga ketika kita memikirkan hal positif pasti juga akan kembalinya ke kita positif. Betul ya? Syukurnya Bu, amin. Oke, demikian Sobat YBHK podcast kita kali ini. Terima kasih, sukses selalu bersama YBHK. Amin, makasih.